Ibu saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Saya berharap Anda semua dalam keadaan baik, sehat dan tetap semangat. Hari ini hari Minggu tanggal 3 Mei 2020. Saya ingin mengajak Anda semua untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 1 sampai 10. Injil hari ini mau bercerita tentang idealnya menjadi seorang gembala. Jadi gembala yang ideal itu harus seperti apa? Itu yang secara tersirat diungkapkan dalam bacaan Injil hari ini. Tapi sebelum berbicara tentang ideal yang menjadi seorang gembala, saya ingin kita sepakat bahwa kata gembala tidak secara eksklusif dikenakan kepada para pastor saja, para imam saja, atau kaum berjubah saja. Gembala dapat dikenakan kepada setiap pribadi, setiap orang yang memiliki tanggung jawab terhadap orang yang ada di sekitarnya. Jadi kata gembala bisa dikenakan kepada bapak keluarga, kepada guru, kepada pemimpin masyarakat, kepada pejabat di lingkungan pemerintahan, dan lain-lain. Kata gembala dapat dikenakan kepada bapak keluarga karena bapak keluarga memiliki tanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya. Ia bertanggung jawab untuk menjaga, menuntun, dan merawat istri dan anak-anaknya. Nah, itulah tugas orang gembala. Menggembalakan yaitu berarti menuntun, menjaga, dan merawat. Oleh karena itu bapak keluarga adalah juga seorang gembala bagi istri dan anak-anaknya. Dan juga guru misalnya, guru juga adalah seorang gembala. Gembala bagi murid-muridnya. Ia menjaga, ia merawat, dan ia menuntun murid-muridnya agar menjadi seorang pribadi yang berpendidikan, seorang pribadi yang berkarakter. Itu sesuatu yang spesial. Guru juga adalah seorang gembala. Dan pastor jelas, pastor juga adalah seorang gembala karena ia bertanggung jawab terhadap umatnya. Ia menjaga, merawat, dan menuntun umat agar sampai kepada Tuhan, agar semakin dekat kepada Tuhan, agar semakin mengenal Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita sudah sepakat kalau gembala tidak hanya dikenakan secara eksklusif kepada para pastor atau kaum berjubah saja kan? Nah, kalau begitu mari kita lihat idealnya menjadi seorang gembala. Seorang gembala yang ideal pertama-tama adalah gembala yang mengenal domba-dombanya. Di Injil dikatakan bahwa gembala itu memanggil domba-domba menurut namanya masing-masing. Artinya gembala itu gembala yang baik, gembala yang sejati. Itu dia kenal domba-dombanya. Ia memanggil setiap domba dengan namanya masing-masing. Itu pengenalan. Jadi gembala yang baik adalah gembala yang kenal domba-dombanya. Bapak keluarga yang baik adalah bapak yang kenal setiap anggota yang ada di dalam rumahnya dengan baik. Pengenalan yang dimaksud di sini bukan hanya soal nama, tetapi juga soal kepribadian dan karakteristik dari setiap pribadi yang ada di dalam rumah itu. Jadi bapak sudah tahu bagaimana kepribadian anaknya, karakter anaknya. Sehingga dengan demikian bapak bisa menentukan apa yang baik bagi anaknya. Bapak bisa mengambil sikap, bisa mengambil tindakan atau keputusan yang tepat dalam menangani, dalam mendidik, membimbing anak-anaknya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pengenalan itu sangat penting. Pengenalan itu sangat penting, dan pengenalan itu adalah suatu proses setiap hari. Tidak selesai hari ini, misalnya saya sudah kenal dia maka selesai. Tidak, proses pengenalan ini adalah suatu proses yang terus berjalan. Karena setiap pribadi, setiap orang, setiap harinya juga adalah berkembang dan bertumbuh. Maka proses pengenalan itu terus berlangsung. Maka seorang gembala yang baik adalah gembala yang memperhatikan setiap perkembangan, setiap pertumbuhan, sehingga ia tahu siapa dombanya dan bagaimana harus menuntun dan menjaga domba-dombanya itu. Itu di dalam keluarga. Begitu juga pastor mengenal domba-dombanya, siapa domba-dombanya, karakter domba-dombanya, kepribadian domba-dombanya. Karena setiap pribadi itu memiliki karakter yang berbeda-beda, memiliki ciri khasnya masing-masing, sehingga penanganan, sehingga cara berkomunikasi dan lain-lain itu pun jelas berbeda.
tidak dapat disamaratakan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, oleh karena itu pengenalan menjadi sesuatu yang penting, karena dari pengenalan itu membuat kita dapat mengambil sikap, dapat mengambil suatu tindakan atau keputusan yang baik, yang tepat, yang benar kepada mereka yang kita dampingi atau mereka yang menjadi domba-domba kita. Dan juga ciri yang kedua, gembala yang baik, gembala yang sejati adalah mereka yang bisa memberi contoh, memberikan teladan. Dalam Injil dikatakan bahwa ketika gembala itu membawa keluar domba-dombanya, setelah semua domba-dombanya ada di luar, gembala itu berjalan di depan dan domba-domba mengikutinya. Berjalan di depan. Kata berjalan di depan artinya apa? Artinya ya gembala selalu lebih dulu, melakukan lebih dahulu, dan domba-domba mengikuti. Kalau gembala itu nanti belok ke kiri, maka domba-domba akan ke kiri. Kalau gembala ke kanan, maka domba-domba akan ke kanan. Jadi gembala itu memberikan contoh, memberikan teladan, memberikan arahan. Karena itulah Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita sungguh menjadi seorang gembala yang baik kalau kita mampu memberi contoh, memberi teladan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita adalah sungguh seorang gembala kalau kita mampu memberikan contoh, memberikan teladan terlebih dahulu, sehingga domba-domba kita mengikuti apa yang kita lakukan, apa yang kita teladankan. Bapak keluarga dapat menjadi gembala yang baik bila ia mampu memberikan contoh dan teladan yang baik bagi anggota keluarganya. Sama seperti gembala yang tadi ke kiri, maka domba-dombanya juga ke kiri, ke kanan, maka domba-domba ke kanan. Begitu juga di dalam keluarga. Kalau bapak keluarga ke kiri, domba ke kiri. Kalau ke kanan, maka ke kanan juga. Kalau bapak keluarganya baik, memberi contoh yang baik, maka anak-anaknya juga bisa baik, anggota-anggotanya juga bisa baik, domba-dombanya juga bisa baik. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama belajar menjadi seorang gembala yang baik. Saya, seorang calon imam, juga belajar menjadi gembala yang baik. Bagaimana harus memberikan contoh, bagaimana belajar mengenal domba-domba yang ada di sekitar saya, yang dipercayakan kepada saya. Maka mari kita bersama-sama belajar dan berdoa, mohon rahmat dari Yesus Kristus, Sang Gembala sejati, agar kita semakin hari semakin dimampukan menjadi seorang gembala bagi mereka yang ada di sekitar kita. Kita menjadi gembala yang baik, yang bisa mengenal domba-domba kita dan juga bisa memberikan contoh dan teladan yang baik bagi mereka semua. Salam, Tuhan memberkati.